IHSG gelap terus, kapan terangnya? Dan untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Hendra Wardana selaku founder Republik Investor melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Mas Hendra. Selamat pagi Mbak Siska, selamat pagi semuanya. Iya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Siska. Yang lagi tidak baik-baik saja ya IHSG ya, gelap terus ini tampaknya. Turun terus minus 52 poin akibat aksi jual saham-saham big caps pasca Goldman Sachs ini turunkan peringkat dan rekomendasinya ya terhadap aset keuangan dari overweight jadi market weight nih. Nah, kalau misalnya saya ingin menunjukkan data kepada Anda nih Mas Hendra. Tapi kalau misalnya kita melihat dari rating IHSG oleh DL Quantbot ini sebenarnya masih dinilai netral ya. Jadi kan kalau misalnya bisa dilihat di sini artinya belum ada tanda-tanda yang cukup kuat kalau misalnya IHSG ini akan naik atau turun begitu. Tampaknya buyer sama seller ini masih sama-sama kuat. Kira-kira analisis Mas Hendra seperti apa nih? Kapan sih IHSG terangnya? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ISG memang beberapa hari ini mengalami tekanan besar juga ya terkait dengan penurunan dan aksi jual dan kalau misalnya kita lihat Goldman Sachs juga katakanlah menurut peringkat aset keuangan di Indonesia dari overweight menjadi market weight. Nah, bisa dibilang ini terjadi ya pastinya terkait dengan meningkatnya risiko fiskal, fiskal dalam negeri, terutama terkait dengan kebijakan ekonomi ya, yang bisa dibilang diproyeksikan akan membuat stabilitas pasar ini kurang baik. Nah, kalau misalnya ditanya kapan sih kira-kira IHSG akan pulih gitu ya, sebenarnya ada beberapa faktor yang mungkin bisa membuat IHSG akan rebound. Nah, kalau misalnya kita lihat yang pertama katakanlah itu stabilitas arus modal asing. Kalau misalnya kita lihat sendiri memang beberapa minggu terakhir ini asing ini net sell besar-besaran. Kalau misalnya secara data kita lihat itu sekitar 23 triliun. Nah, angka itu bisa dibilang sangat besar. Jadi kalau misalnya ditanya kira-kira kapan nih pemulihannya? Nah, pemulihannya ini bisa dibilang bisa terjadi kalau misalnya arus modal asing ini kembali masuk nih di pasar kita. Jadi potensi itu bisa terjadi jika ya pastinya perbaikan terkait dengan sentimen global dan sentimen domestik. Nah, yang kedua adalah faktor kondisi eksternal yang lebih stabil. Nah, kita sama-sama tahu bahwa Amerika Serikat dengan Presiden Donald Trump-nya bisa dibilang bikin gaduh banget gitu kan. Kalau Hmm. misalnya tadi malam kita perhatikan katakanlah kebijakan steel-nya dari 25% dinaikin sampai 50%. Nah, ketegangan perang dagang antara Cina, Kanada, Meksiko. Nah, ini bisa dibilang menciptakan ketidakpastian global yang pastinya akan menekan pasar negara berkembang khususnya Indonesia yang notabene mitra dagang terbesar sama Cina gitu loh. Ya, jadi bisa dibilang ini ada deeskalasi perang dagang atau bisa dibilang stimulus global yang kalau misalnya ketegangannya sudah mereda, nah ini akan bisa dapat sentimen-sentimen positif. Nah, terus yang ketiga pastinya uh, adalah dukungan dari kebijakan domestik. Jadi kalau misalnya kita lihat pemerintah dan regulator seharusnya bisa memberikan apa ya kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Seperti misalnya insentif fiskal, kita juga melihat seharusnya Bank Indonesia bisa lebih menstabilkan atau mengintervensi nilai tukar rupiah atau misalnya itu untuk apa? Untuk langkah konkret ya untuk pertumbuhan ekonomi pastinya. Dan mungkin juga bisa dikaji ulang juga terkait dengan kebijakan-kebijakan bursa efek Indonesia dalam hal ini bersama OJK misalnya membuka lagi kode broker summary secara real time. Jadi itu bisa menjadi opsi buat para investor atau trader yang memilih instrumen saham, bukan hanya berdasarkan fundamental dan teknikal saja. Tapi broker summary bisa dibuka lagi sehingga para investor bisa mendapatkan opsi pilihan ketika memilih instrumen saham. Oke, mungkin itu dulu jawabannya Mbak Siska. Oke Mas Hendra, kalau misalnya tadi kita bisa melihat sebenarnya kita lihat di beberapa hari kemarin juga ya net sell asing ini sebenarnya masih cukup ganas begitu. Kalau misalnya nih saya mau melihat memperlihatkan sebuah data di mana kalau misalnya kita melihat net sell
asing dalam 5 bulan terakhir ini kan sebenarnya pasar masih dalam kondisi penuh tekanan ya terhadap gempuran aksi jual asing seperti itu. Kalau misalnya kita melihat juga ini sebenarnya kalau dari Selasa kemarin juga transaksi investor asing itu masih menutup perdagangan saham kemarin begitu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat datanya juga meskipun pada saat perdagangan Selasa kemarin ini net sell asing ini 248 M sebenarnya masih relatif kecil tapi ini masih cukup menekan IHSG kembali tampaknya. Apakah hari ini akan terjadi seperti itu juga? Gimana nih analisisnya Mas Hendra? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat, memang IHSG sudah terkoreksi secara year to date itu 7,54%. Dan kalau misalnya kita akumulasi asing itu yang tadi Mbak Siska sampaikan udah sekitar 23 triliun. Ini angka yang sangat besar. Tapi kalau misalnya kita lihat perdagangan kemarin hari Selasa, asing memang mencatatkan net sell sebesar 248 miliar. Tapi yang menarik, udah ada sedikit harapan karena kalau misalnya kita lihat data kemarin, Bank Mandiri justru net buy, walaupun memang masih belum terlalu besar. Asing net buy sekitar 204 miliar. Relatif katakanlah di tengah-tengah gitu loh. BBCA asing sudah mulai masuk 82 miliar. Walaupun memang kalau misalnya berdasarkan value harian ini relatif lebih kecil. Tapi setidaknya ada harapan. Nah, kalau misalnya ditanya kira-kira pergerakan IHSG hari ini akan seperti apa? Nah, sebenarnya ada kemungkinan technical rebound dari sisi IHSG karena ketika misalnya kita lihat IHSG secara teknikal dia mampu kuat di area gap-nya kemarin berada di level 6.530 dan closing-nya berada di level 6.545. 6.545. Sebenarnya secara teknikal ada peluang untuk technical rebound. Tapi kalau misalnya kita lihat terkait dengan Dow Jones tadi pagi ditutup melemah sekitar lebih dari 1%. Nah ini akan menjadi sentimen negatif secara psikologis gitu loh. Karena kita juga melihat market correlation-nya juga. Nah, nanti kita akan lihat terkait dengan bursa Asia seperti apa. Tapi memang untuk hari ini, walaupun IHSG akan katakanlah melemah, saya sih berharap IHSG akan kuat di level psikologis 6.500. Karena saya yakin entah nanti di sesi 2 ada peluang rebound atau nanti setidaknya besok ada peluang technical rebound untuk IHSG. Bursa global pagi ini tampaknya memang ini masih minus begitu ya, masih melemah kecuali indeks Shanghai ini. Kira-kira apakah dengan adanya pelemahan dari bursa global seperti ini, efek dari tentunya dari Wall Street juga, apakah ini bisa menekan kembali pasar IHSG hari ini, Mas Hendra? Iya, betul Mbak Siska. Karena bursa kita kan tidak bergerak sendiri ya. Kita juga benchmark, kita melihat terkait dengan bursa global, kita juga melihat terkait dengan bursa regional Asia seperti apa gitu loh. Tapi paling penting adalah kondisi domestik kitanya seperti apa nih. Adakah support-support kebijakan-kebijakan pemerintah atau regulator dalam hal ini untuk membuat kuat market kita gitu kan. Nah makanya kalau misalnya ditanya apakah ada peluang untuk IHSG rebound, ada gitu loh. Makanya nanti kita akan lihat apakah ada sentimen-sentimen positif untuk domestik, terutama katakanlah misalnya emiten yang notabene big banks yang notabene sebagai pendorong dari IHSG karena kan isunya banyak, mereka akan melakukan RUPS nanti katakanlah. Nah nanti isu salah satu pembahasannya itu akan melakukan buyback. Nah mungkin itu akan menjadi salah satu sentimen positif untuk sektor perbankan dan sektor perbankan akan kembali mengalami penguatan. Kembali berkaca kepada rating IHSG berdasarkan DL Quantbot tadi, di mana masih ada peluang 50-50 begitu ya antara kenaikan di IHSG akan naik atau turun. Nah sementara ini kan kondisi pasar masih dalam kondisi volatile begitu. Kira-kira mungkin nggak sih kalau secara teknikal ini bisa mencapai level ke 6.000 begitu? Mencapai level terendahnya? Iya. Iya, kalau misalnya kita lihat Goldman Sachs mendowngrade, terus kita lihat JP Morgan juga mendowngrade, memang kebijakan pemerintah yang notabene katakanlah dikhawatirkan akan memberatkan fiskal ini yang menjadi salah satu faktor mereka mendowngrade ekonomi Indonesia dalam hal ini pertumbuhan dari IHSG. Kalau misalnya ditanya secara teknikal ada peluang nggak sih misalnya IHSG ke level 6.000 gitu loh. Di capital market itu tidak ada yang tidak mungkin gitu loh.
baik itu harga saham yang naik dia bisa naik terus, begitupun juga yang turun dia bisa turun terus. Nah, di mana ketika misalnya IHSG. Nah, IHSG sebenarnya kalau misalnya kita lihat perdagangan kemarin yang saya sampaikan, dia mampu bertahan di level 6.535 itu positif dan closingnya pun di 6.545. Nah, hal yang dikhawatirkan adalah ketika dia tidak mampu bertahan di level psikologis 6.500, bisa saja potensi ke level 6.000. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya sentimen-sentimen dari global ini masih sangat panas, baik itu dari Amerika sendiri ataupun perang dagang antara Amerika dan Cina, kan mereka saling balas-balasan. Ini akan membuat sentimen negatif. Begitupun juga nanti kalau misalnya domestik atau kebijakan-kebijakan pemerintah atau regulator yang tidak pro terhadap pasar, nah ini pasti juga akan direspon negatif. Mungkin saja hal itu terjadi atau berada di ISG berada di level 1.000. Tapi kan harapan kami para pelaku pasar hal tersebut tidak terjadi. Setidaknya ketika misalnya kita tidak bisa mengkontrol kebijakan yang dilakukan oleh Amerika dan Cina, setidaknya dari domestik dalam hal ini pemerintah dan regulator bisa melakukan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro pasar sehingga pasar masih yakin atas investasi pasar modal dalam hal ini saham di market kita. Mas Hendra, kalau misalnya kira-kira terkait kebijakan kemarin untuk pencairan THR untuk dipercepat seperti itu, kebijakan pemerintah, apakah itu bisa menjadi salah satu stimulus untuk bisa mengeluarkan IHSG dari tekanan pasar begitu? Iya, sebenarnya kalau misalnya dibilang THR ini kan pastinya momen yang ditunggu ya sama masyarakat Indonesia, apalagi katakanlah menjelang Lebaran gitu kan, bagi pekerja formal, pegawai negeri, karyawan apapun itu. Tapi kalau misalnya kita secara hitung-hitungan teori ekonomi, memang bisa dibilang dana tambahan THR ini ya seringkali akan meningkatkan daya beli masyarakat gitu kan. Terutama kalau misalnya kita lihat menjelang hari raya. Namun kan pertanyaannya adalah apakah dampak pencairan THR ini katakanlah cukup kuat nih untuk mendorong kenaikan IHSG, kan sebenarnya itu pertanyaannya. Nah, sebenarnya pencairan THR ini bisa saja gitu kan memberikan efek positif terhadap sektor-sektor katakanlah misalnya retail seperti katakanlah Mitra Adi Perkasa, LPPF dan Braus gitu kan. Karena misalnya meningkatkan belanja masyarakat terhadap retail tersebut atau misalnya terhadap konsumsi makanan kayak misalnya kebutuhan pokok kesehatan juga meningkat, misalnya kita lihat kayak ICBP, Mayora atau misalnya Sido muncul. Nah, misalnya transportasi logistik juga akan meningkat misalnya seiring lonjakan aktivitas mudik dan distribusi barang gitu kan. Nah, namun meskipun ada lonjakan terkait dengan sektor-sektor tersebut ataupun katakanlah terhadap IHSG secara keseluruhan, ya mungkin ini masih sifatnya menurut saya sementara atau terbatas. Karena yang kita harus pahami juga bahwa THR ini pastinya ya akan lebih banyak digunakan ya sebenarnya untuk konsumsi mereka gitu kan, bukan untuk diinvestasikan dalam hal saham. Tapi memang mindset secara psikologis itulah yang terbentuk ketika misalnya menjelang Lebaran nih saham-saham yang naik pasti ini nih sentimen positif ya, itu yang terbentuk secara mindset atau psikologis para pelaku pasar. Tapi tetap balik lagi kalau misalnya ditanya apakah ini memberikan efek positif, bisa saja memberikan efek-efek positif, tapi nanti kita akan lihat apakah saham-saham tersebut benar akan membuat dampak positif terhadap IHSG. Akan memberikan stimulus tapi tidak dalam waktu jangka yang lama begitu ya, hanya short term saja tampaknya. Nah, kira-kira kalau misalnya Betul. rencana buyback dari 3 saham big banks yang tergabung dalam Himbara ini gimana nih Mas Hendra? Kira-kira bakal jadi strategi efektif nggak buat stabilisasi harga saham? Dan tentunya pasti harapannya mendongkrak IHSG juga nih. Iya, pastinya kalau misalnya ditanya apakah dampak ini positif, ya seharusnya sangat positif. Karena ketika misalnya perusahaan melakukan buyback, perusahaan itu kan pasti udah ngitung-ngitung, wah harga pasar kita, harga saham kita di pasar nih murah banget nih, undervalue banget nih. Yaudah yuk kita buyback aja. Itu kan
pasti secara teorinya seperti itu. Nah, apakah akan membuat dampak positif? Jelas. Apalagi kalau misalnya kita lihat saham-saham katakanlah Himbara yang tadi disebutkan, misalnya Mandiri atau Mandiri, BRI atau BNI. Ini kan secara market cap ini hitung-hitungannya sangat besar dan bobotnya paling besar terhadap IISG. Jadi ketika misalnya buyback ini direspon positif, harga sahamnya naik, otomatis bobot atau pendorong untuk penguatan IISG ini akan jauh lebih besar. Dan yang paling penting adalah ketika misal buyback ini dilakukan, ini akan menimbulkan meningkatnya nih kepercayaan investor terhadap saham-saham perbankan yang kalau misalnya kita lihat secara year to date itu penurunannya sudah sangat sangat signifikan. Jadi ketika misalnya melakukan buyback, ini akan memberikan apa ya sinyal positif nih bahwa perusahaan nih yakin nih terhadap fundamentalnya gitu kan. Perusahaan aja mau buyback loh. Masa kita retail nggak mau buyback sih gitu sih. Mungkin itu secara mindset dan psikologis investor. Ya, tapi tampaknya optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi ini masih rendah begitu ya. Kira-kira ke depannya realistis nggak sih kalau misalnya kita mengharapkan IHSG bisa ke level 7.000 di tutup akhir tahun ini bisa dicapai gitu? Sebenarnya kalau ditanya dalam dunia ekonomi itu nggak ada yang pasti. Jadi kalau misalnya ditanya apakah mungkin dia akan ke 7.000, mungkin saja. Apakah dia akan ke 6.000 turun? Mungkin saja. Balik lagi, kita akan melihat di depan ini akan ada kebijakan apa, baik positif apa, yang negatif apa. Yang positif, kebijakan yang positif diharapkan bisa ke 7.000. Tapi kalau misalnya dengan kondisi katakanlah Donald Trump masih tidak bisa dikontrol dalam hal ini, sehingga katakanlah inflasi di Amerika Serikat dia naik terus, sehingga The Fed tidak berani untuk menurunkan tingkat suku bunganya karena inflasi di Amerika turun terus, malah akhirnya The Fed menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini kan kita balik lagi ke era suku bunga yang tinggi. Sehingga Bank Indonesia justru nggak ada ruang untuk mempertahankan tingkat suku bunga, apalagi menurunkan. Bahkan bisa saja Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini bisa saja IHSG ke level 6.000. Tapi ketika misalnya Donald Trump sudah berpikir jernih, saya nggak pengen buat kegaduhan global lah, saya santai aja, gitu kan. Ya sudah, inflasinya katakanlah landai, sehingga The Fed bisa menurunkan tingkat suku bunga, Bank Indonesia juga bisa menurunkan tingkat suku bunga, dan perang dagang juga katakanlah tidak terjadi, sehingga ekonomi Amerika dalam kondisi yang baik, ekonomi Cina juga dalam kondisi yang baik, sehingga demand terhadap katakanlah komoditas di Indonesia dari Cina juga baik. Nah, ini kan bisa membuat IHSG ke level 7.000. Jadi kalau misalnya ditanya bisa atau tidak, semua hal bisa. Kita akan melihat nanti kebijakan-kebijakan ke depannya apa yang terjadi, dan kita dalam hal ini pemerintah ataupun katakanlah regulator, apa nih skenario-nya yang akan dilakukan ketika misalnya hal-hal negatif ini terjadi. Nah, mungkin itu yang saya harapkan. Salah satunya yang bisa saya kasih ide ke Bursa Efek Indonesia dan OJK, salah satunya adalah membuka broker summary secara real time agar apa? Agar para investor dan trader bisa mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan fundamental dan teknikal saja, sehingga likuiditas di pasar juga semakin meningkat. Mungkin itu, Mbak Sis. Baik, berarti masih cukup realistis begitu ya. Kita berharap potensi IHSG menuju 7.000 ini. Nah, Mas Hendra, ini ada pertanyaan dari sahabat kabar bursa ini di channel YouTube. Mau tanya dong, DPR baru-baru ini mengusulkan regulasi agar emiten tidak membiarkan sahamnya stagnan pasca IPO. Setujukah Mas Hendra dengan usulan tersebut? Iya, sebenarnya kalau ditanya setuju atau tidak, ini balik lagi. Mekanisme pasar itu ya yang menentukan pasar. Tapi kalau misalnya bursa dalam hal ini katakanlah emiten harus menjaga kestabilan harganya, ya sebenarnya bukan ranahnya si emiten gitu loh, bukan ranahnya emiten. Kalau saya lebih menitik beratkan DPR dalam hal ini, dia harus lebih konsen terhadap Bursa Efek Indonesia dan OJK untuk apa? Untuk memfilter perusahaan-perusahaan yang
melakukan IPO. Jadi nggak sembarangan perusahaan-perusahaan itu melakukan IPO. Karena contoh misalnya, saya nggak sebutkan kode sahamnya, tapi ada inisialnya itu K, Hmm. inisialnya K. Itu baru 2 hari itu kemarin IPO. Nah, 2 hari kemarin IPO itu hari pertama dia auto reject bawah dan kemarin turun 31%. Nah, hari ini baru rebound lagi nih 10%, tapi kan belum mengakomodir turunnya itu. Jadi saran saya adalah DPR seharusnya konsen kepada Bursa dan OJK Hmm. supaya tidak sembarangan perusahaan mau melakukan IPO, tapi benar-benar difilter perusahaan yang mau IPO. Sehingga apa? Sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di capital market itu perusahaan-perusahaan yang kualitasnya bagus, sehingga investor tidak dirugikan gitu. Jadi sebenarnya konsen DPR, Bursa dan OJK seharusnya memfilter perusahaan-perusahaan yang pengen listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi KPI dari Bursa Efek Indonesia seharusnya bukan hanya berdasarkan jumlah perusahaan yang mau IPO, tapi harus ditambah secara kualitas perusahaan yang mau IPO. Mungkin itu saja. Oke, Nah, kalau misalnya kita berarti lihat harus, IHSG justru mampu rebound kan hari ini. ya, tadi pastinya harus memfilter perusahaan yang mau IPO. Nah, Mas Hendra, kira-kira nih di tengah volatile pasar saat ini, saham-saham apa sih yang perlu kita filter hari ini? Oke, kalau misalnya ditanya perusahaan apa gitu kan, Hmm. sebenarnya kalau misalnya kita lihat tadi karena saya bilang consumer gitu kan, untuk ICBP itu menarik sebenarnya kalau misalnya buat dicermati. Jadi kalau Hmm. misalnya pengen beli ICBP dengan price katakanlah 10.400 sampai 10.500 itu bisa beli ICBP dengan target terdekatnya itu berada di level 11.000 untuk ICBP. Terus yang kedua itu ada MAPI, tapi MAPI-nya udah naik naik banget nih hari ini 5%. Tapi kalau misalnya tipikal yang berani untuk high risk mungkin bisa trading di MAPI dengan pembelian di level 15.30 sampai 15.45 dengan target resisten terdekatnya itu berada di level 1.615. Dan yang ketiga itu kalau misalnya pengen dicermati, ini ada saham SCMA, mungkin bisa spek buy di level 198 sampai 200 dengan take profit di level 220. Mungkin itu basis. Ya, berarti untuk saham-saham emiten konsumer ini masih layak dilirik begitu ya, terutama sebentar lagi ini menjelang pembagian THR begitu, Mas Hendra. Oke, Mas Hendra, terima kasih banyak Betul, Mbak untuk Siska. analisis dan rekomendasi sahamnya hari ini. Pastinya ini sangat bermanfaat untuk sahabat kabar bursa ya. Terima kasih Mas Hendra, nanti kita akan ketemu lagi ya di dialog selanjutnya. Sehat selalu. Siap, sehat selalu Mbak Siska. Selamat pagi semuanya.